kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Mokpongo, yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Mawaru, yang kami hormati rekan-rekan guru semua. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Litvina Sena SPD. Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, kita diawali dengan doa. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, paparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Litvina Sena SPD. Waktu dan kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bu Ensi untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya, Bapak Mama Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Pada kesempatan di pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diseminasi budaya positif. Untuk agendanya yang pertama, pembukaan, yakni di dalamnya ada doa dan ice breaking. Yang kedua, tujuan dari kegiatan. Ketiga, pemahaman inti. Yang keempat, umpan balik konstruktif. Dan yang kelima, penutup. Karena doa sudah kita lalui bersama, saya mohon izin berdiri. Kita lakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus kita agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yuk. Jalan tempat. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Bergantung dalam berangkat kepalamu. Putar ke kiri, putar ke kanan. Kita ulang sekali lagi. Jalan di tempat, jalan di tempat. Lalu peganglah kedua pinggangmu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Berputarlah lalu melompat. Hore! Jalan di tempat, jalan di tempat. Lalu rentangkan kedua tanganmu. Kepak-kepakan seperti burung. Berputarlah lalu melompat. Hore! Oke, terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah kita lakukan exhibiting. Kesempatan berikutnya, silakan duduk. Kesempatan berikutnya, saya akan mempresentasikan apa isi dari diseminasi positif. Pertama, tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, peserta dapat memahami disiplin positif. Yang kedua, peserta dapat memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, peserta dapat memahami apa itu hukum dan penghargaan restitusi. Yang keempat, peserta dapat memahami bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang kelima, peserta dapat memahami kebutuhan dasar manusia. 6, peserta dapat memahami posisi kontrol restitusi. Dan ketujuh, peserta dapat memahami segitiga restitusi. Tujuan khususnya yaitu 1, calon guru penggerak dapat mengimbaskan materi yang telah dipelajari kepada rekan-rekan guru lain dan juga sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Next. Inti dari kegiatan hari ini yaitu 1, kita akan belajar tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. 3, hukum dan penghargaan. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol guru. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Oke? Mari kita lihat bersama. Yang pertama tentang disiplin positif. Perubahan paradigma tentang disiplin terhadap perilaku yang tidak disukai. Kembali kepada kepalan tangan tadi. Berikut, menggunakan tadi
tentang ini ilusi yang mengatakan bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan mereka selalu berpikir buruk tentang dirinya. Kadangkala sulit bagi guru untuk merefleksi atau mendefinisikan bahwa murid melakukan hal tersebut karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikut, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau murid tersebut menjadi tergantung terhadap pendapat sang guru untuk berusaha. Next. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat para murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Next. Kita kembali merefleksi, ada sebuah perubahan. Lalu, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol atas diri kita yaitu diri kita sendiri, berdasarkan kebutuhan pada saat itu. Next. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terus, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan tertentu. Nilai mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah terbangun, sehingga menggambarkan bahwa motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulianya yang diinginkan. Nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai adalah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Apa sih ketika kita melakukan sesuatu itu atas dasar apa? Motivasi apa yang ada dalam diri kita? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini? Mari kita berefleksi bersama, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti ada tujuan ketika kita melakukan sesuatu tindakan. 2. Pernahkah Anda atau kita semua melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman kepada orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kasih dulu sampai ini. Tadi itu yang motivasi terdiri atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya?
Itu motivasi apabila kita melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketika kita berbuat sesuatu, ada motivasi dari dalam diri kita. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, kita berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, kita membuat sesuatu untuk menghargai diri kita sendiri. Next. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Hukuman dan penghargaan itu berlaku sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini kembali ke kita di sekolah ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, kita selalu memberikan bahwa kamu buat ini, nanti kamu akan dapat ini. Apa sih kita lihat apa pengaruhnya ketika kita selalu menawarkan sesuatu kepada anak untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan yang kita tawarkan ke mereka. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu anak akan ketergantungan. Dia tidak menyadari bahwa tindakan itu baik. Ketika kita suruh dia, kamu harus belajar ini, nanti kamu dapat ini. Yang kedua, penghargaan itu tuh menghukum. Ketika anak melakukan sesuatu, ya kamu dapat ini. Itu adalah bentuk hukuman. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita memberi penghargaan kepada murid, itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Ketika kita memberi penghargaan misalkan kepada murid yang bisa, yang tidak mampu itu dia akan curiga, cemburu, atau merasa kecil hati. Itu merusak hubungan, akhirnya di antara mereka bisa timbul perasaan kurang enak dan lain sebagainya. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas atau derajat. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika dia buat sesuatu, kita selalu beri dia hadiah atau apa, itu mematikan kreativitas anak. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Ketika kita kasih dia, kamu buat ini, nanti kamu akan dapat ini. Itu anak melakukan, tetapi atas dasar ada sesuatu yang ia dapat di sana, bukan dari keinginan sendiri untuk ia belajar supaya dia harus baik atau bagaimana. Lanjut. Bentuk penghargaan atau kebajikan, apresiasi yang sebenarnya kita berikan kepada anak itu, dalam memberikan apresiasi perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, diberi pengakuan secara khusus, artinya dipisahkan, tidak dalam kelas semua anak ada di situ kita beri penghargaan, nanti akan kembali akan ada kecemburuan di antara mereka. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid walaupun dia bisa ataupun tidak bisa. Itu wajib kita beri pengakuan. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten berdasarkan hasil atau apa yang kita minta kepada mereka. Yang kelima, fokus pada proses. Jangan kita lihat hasilnya bagus, kita tidak tahu apa usaha dia. Mungkin bisa dari temannya atau dari mana. Perhatikan proses apa yang ia lakukan di sana. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi yang kita berikan kepada anak. Kita bisa memberikan apresiasi kepada anak dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kemarin, kalimat pembuka itu seperti ini. Kemarin saya memperhatikan. Itu ada nilai kebajikannya. Ada nilai positif di sana. Ada rasa empati besar sekali di sana itu. Situasinya apa? Ketika kita memberi penghargaan atau pengakuan kepada murid, kita lihat apa situasinya. Situasi misalnya pada saat menolong murid baru di kelas. Misalkan ada murid di antara mereka ada satu yang menolong muridnya. Kita misalkan di luar atau hanya berdua, kemarin ibu perhatikan kamu memberikan dia makanan atau apa. Itu dia akan merasa bahwa oh ibu tuh memperhatikan saya, berarti ada rasa empati dari kita ke dia. Itu pikiran anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu kata pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikan yang anak dapat itu bahwa kepedulian di sana. Yang berikut, terima kasih. Nilai kebajikan yang ada di kata terima kasih adalah
untuk rasa tanggung jawabmu. Dilihat dari situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Ketika anak memungut kertas-kertas, kita ketemu dia, terima kasih tadi sudah memungut ini kertas-kertas dan membuangnya di tempat sampah. Dia ada nilai kebajakan di sana adalah rasa tanggung jawab. Next. Hukum dan konstitusi. Tadi kita berbicara tentang hukum dan penghargaan. Tindakan. Coba kita lihat sini. Saya minta teman-teman untuk menjawab. Dari beberapa pernyataan. Yang pertama, apakah ini termasuk dalam hukum ataukah itu ke dalam konsekuensi? Saya baca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini masuk dalam hukum atau konsekuensi? Hukum. Konsekuensi. Nanti sebentar kita lihat. 1, konsekuensi. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukum. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Pertama tadi hukuman. Konsekuensi. 1, konsekuensi. 2, hukuman. 3, hukuman. 4, hukuman. 5, konsekuensi. 6, Konsekuensi. hukuman. Oke, kita next. Lihat apa jawabannya. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Kan kita menyuruh, silakan kau mencatat ini sampai 100 kali, misalkan kalimat ini. Karena tadi kan dia datang terlambat, kita menghukum anak dengan mencatat sebanyak 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Karena anak terlambat, kita menyuruhnya untuk lari mengelilingi lapangan, itu merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali, juga hukuman. Alasannya karena tidak menggunakan masker, jadi itu merupakan hukuman. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja, itu konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu dinamakan hukuman. Jadi teman-teman dan guru-guru semua, coba kita perhatikan mana yang masuk ke dalam hukum, kalimat mana yang masuk ke dalam konsekuensi. Antara hukum dan konsekuensi ini terkadang kita salah menafsirkan. Lanjut. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini yang dari refleksi kita lihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika dia berbuat sesuatu, kita menyuruh harus begini, itu harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi juga, itu konsekuensi. Saya mencoret lembar kertas teman, konsekuensinya saya harus menggantikan, itu benar-benar terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Macam kita nih, guru yang dari SD atau dari TK, kita ingat sampai hari ini siapa yang paling galak waktu kita masih SD, kita pasti sudah berapa abad, mungkin Mama Maria yang dari dulu pasti masih ingat sampai hari ini. Karena apa? Karena itu menyakitkan. Kita tidak pernah mengingat hal-hal yang baik. Konsekuensi, bentuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Ketika kita terlalu memberikan hukuman, jadi anak membenci kedisiplinan. Yang ketiga, konsekuensinya itu anak menghargai kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Karena ketika dia berbuat satu kesalahan, konsekuensinya harus ini. Tapi sebelumnya harus ada yang namanya kesepakatan. Kalau ada konsekuensi, berarti sudah ada persetujuan di antara murid dengan guru. Yang ketiga, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kita terlalu banyak memberikan hukuman kepada anak,
itu dengan tidak sengaja kita mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Karena dia akan merasa bersalah terus ketika kita terlalu banyak memberikan hukuman. Konsekuensi, stimulus, dan tanggapan. Ketika dia memberikan begini, tanggapannya bagaimana? Itu di konsekuensi. Terus, konsep diri yang buruk. Ketika kita memberikan hukuman, itu selalu ada konsep diri yang buruk. Oh, bahwa saya kok begini, saya begini. Ketika kita terlalu lebih memberi hukuman kepada anak, konsekuensinya tuh konsep diri yang baik. Ketika dia buat salah begini, oh karena kamu buat salah, jadi kamu harus bagaimana, itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk menipu nih, karena kita terlalu hukum. Ketika dia buat salah, kita tanya, pasti dia akan membangkang. Tidak, itu kan menyembunyikan kesalahan. Yang berikutnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena konsekuensi itu, kita sudah ada peraturan, sudah ada kesepakatan bersama. Jadi misalkan, keluar masuk kelas seizin ibu guru. Ketika dia keluar saja tanpa seizin, berarti dia sudah tahu, oh konsekuensinya kami ketika keluar masuk kelas tanpa seizin ibu guru, berarti ini. Sebelumnya kita sudah ada bangun kesepakatan. Yang berikut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika kita memberikan hukuman, anak akan merasa itu. Kalau ketika dia berbuat salah, kita memberikan konsekuensi untuk dia, maka dia akan kehilangan hak. Dibuat juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak dalam waktu panjang ketika kita memberikan konsekuensi. Lanjut, sekarang ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dari tentang hukum dan penghargaan, ketika anak berbuat salah, kita sering memberikan hukuman. Nah, cara apa yang kita berikan supaya anak itu tidak merasa kurang dihargai, merasa bersalah? Dengan cara apa? Dengan menggunakan restitusi. Nanti terakhir sebentar kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dilakukan murid. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nanti sebentar ke belakangnya akan lebih jelas tentang restitusi ini. Next. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menangani kasus itu dengan menggunakan restitusi. Jadi apa yang anak rasa di sana, dia bukan untuk menebus kesalahan murid, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang tadinya mungkin dia merasa bersalah, merasa bahwa harga dirinya tidak ada. Jadi ini menggunakan restitusi akan mengembalikan harga diri anak. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan dia berbuat salah, ketika kita menggunakan restitusi, kita akan mencari kenapa kamu sampai melakukan itu. Kita akan mencari itu, bukan pasti ada dasarnya ketika dia melakukan. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika dia berbuat salah, yang kita perbaik adalah karakter. Untuk kedepannya seperti apa? Kalau yang selama ini yang kita pemberian hukuman itu, kita fokus pada kesalahan, apa yang anak buat di sana. Bukan kita berharap bahwa setelah dia begini, karakter besoknya itu seperti apa. Tetapi kita yang tekankan itu adalah kesalahan, tindakan yang anak lakukan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, bagaimana cara kita mencari solusi supaya anak bisa keluar dari masalahnya itu. Bukan kita yang mencari, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari sendiri apa solusi yang dia buat. Yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita menggunakan restitusi ini, dia akan merasa bahwa dirinya kembali diterima. Kalau kita pakai penghukum, kau begini, dia akan mau masuk lagi ke dalam kelompok itu,
pasti ada keraguan, ada rasa bersalah, ada banyak kekurangan yang ada. Dia selalu menilai bahwa dirinya itu negatif kalau kita selalu menggunakan hukuman kepada murid. Next. Materi yang keempat tentang keyakinan kelas. Dia berhubungan nanti terakhir di restitusi tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Ada teman-teman yang bisa, mengapa harus pakai kata keyakinan? Tidak pakai, karena kita selama ini kan pakai peraturan kelas. 1, ini. 2, ini. Benar tidak keseharian kita selama ini? Kita menggunakan keyakinan atau peraturan di kelas? Coba. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kita lihat jawabannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita menggunakan kata peraturan kelas, berarti ada sesuatu yang sudah kita yang buat nih, kau harus ikut yang sudah saya buat. Itu yang namanya peraturan. Itu tidak mengembalikan, tidak menggerakkan. Anak berbuat sesuatu berdasarkan ini, bukan atas kemauan dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan, ketika murid melakukan, berarti atas dasar dia bisa saja dia karena rasa takut, bisa saja karena ada faktor dari luar yang membuat dia supaya dia bisa buat ini. Yang berikut, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Peran guru di sini adalah membuat kesepakatan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita tidak lagi sekarang mulai hari ini bisa untuk selanjutnya bisa pakai di tahun ajaran berikutnya. Jangan pakai lagi dengan yang namanya aturan kelas, karena aturan itu datang dari pihak tertentu. Kalau teman-teman menggunakan keyakinan kelas, berarti itu yang disepakati bersama, bukan hanya guru tetapi ada murid dan guru, bisa juga bersama orang tua. Next. Ciri-ciri keyakinan kelas. 1. Berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Yang kedua, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Bisa saja 3, bisa saja 4, tidak terlalu banyak. Yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah ide atau pendapat. Yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan yang disepakati dari waktu ke waktu. Akan kembali ke atas dari keyakinan tidak perlu banyak, karena ada waktu di bawah untuk kita meninjau kembali. Oh, yang ini sudah berhasil, kita bisa ambil keyakinan yang lain lagi. Tujuannya apa? Supaya penerapan disiplin positif, mewujudkan praktek murid. Lanjut. Ini. Coba ini nih. Ini ada 2 keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas A dan kesepakatan kelas A dan kesepakatan kelas B. Saya minta teman-teman untuk melihat mana yang merupakan kesepakatan kelas. Kalau pilih yang A, mengapa? Kalau pilih yang B, mengapa? Yang kesepakatan kelas A, 1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 2. Meminta izin jika keluar kelas. 3. Minta maaf jika salah. 4. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 5. Merapikan mainan setelah digunakan. 6. Acungkan tangan jika ingin berbicara. Yang kesepakatan kelompok B, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman dan kebersihan. Coba teman-teman, mana yang merupakan kesepakatan kelas dari kedua kesepakatan ini? Yang A apa yang B? Coba. Yang mana? Yang B. Coba kita lihat kembali lagi yang tadi ya. Ciri-ciri keyakinan kelas. Bersifat positif. Berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan sekolah, semua warga kelas ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali. Next, kembali yang tadi ya. Berdoa, dia bersifat positif. Kalau yang ini bersifat positif, kami guru dan murid saling menyayangi.
ini merupakan sebuah pernyataan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan yang ini, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu keyakinan. Ya di sini dari dua ini yang merupakan kesepakatan kelas itu yang A. Kalau yang B itu merupakan sebuah pernyataan. Ini pernyataan. Oh, pernyataan kami di sekolah itu antara guru dan murid itu saling menyayangi. Itu bukan kesepakatan, tapi itu ini pernyataan. Oh, bisa saja ketika dia sedang cerita-cerita, kami murid di sekolah tuh semuanya semangat belajar. Tidak ada nilai positifnya di sana. Hanya ada bahwa oh mereka tuh semangat. Tetapi penanaman karakternya tidak ada di sana. Tapi kalau yang di sana minta izin jika keluar. Ada nilai kebajikan apa di sana? Minta izin. Ada menghargai. Berarti dia menghargai orang. Mungkin ada guru dia menghargai. Berdoa sebelum dan sesudah. Nilai kebajikannya apa? Oh, religius, ada agama. Minta maaf jika salah. Ada di sana. Apa? Sama juga menghargai. Membuang sampah, nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Merapikan mainan setelah digunakan, nilai kebajikannya apa di sana? Coba. Tanggung jawab. Acungkan tangan jika ingin berbicara. Bisa saja nilai kebajikannya menghargai. Jadi coba mulai hari ini bisa pakai untuk ke semester berikutnya. Masuk awal semester kita buat kesepakatan. Nanti di belakang ada bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Dengan tidak ada kalimat negatif di dalam kesepakatan itu. Next. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini. Ini coba teman-teman simak baik-baik. Nanti ke depan kita bisa pakai ini. 1. Berdiskusi bersama seluruh warga kelas atau sekolah memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Karena keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan. Peraturan bukan dibuat atas satu orang, tetapi atas seluruh warga sekolah. Bisa saja kalau mau jadi warga sekolah berarti dibuat peraturan atau meminta ide-ide atau pendapat dari seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, guru, dan juga murid. Murid wajib untuk menyampaikan peraturan. Karena fokus kita di sini adalah pembentukan karakter murid. Yang kedua, mencatat semua ide atau pendapat. 3. Mengubah kalimat peraturan, karena peraturan itu ada yang begini. Tidak boleh keluar masuk kelas, itu kalimat negatif. Apalagi yang kalimat-kalimat negatif. Pokoknya selalu ada kata tidak boleh, jangan. Tidak boleh, jangan, itu kalimat negatif. Yang seharusnya tidak dipakai pada keyakinan kelas. Yang ini. Berikut, berdiskusi mengenai peran guru. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari tadi, ketika dia buat sesuatu, kita kasih penghargaan. Ketika dia bisa ini, kita kasih dia hadiah. Itu mengurangi apa? Motivasi intrinsik. Karena anak berbuat, karena dia lihat ada sesuatu di sana yang ibu guru akan kasih saya. Bukan dari dalam dirinya sendiri untuk mau berubah, tetapi ada sesuatu yang ingin dia capai di sana. Next. Ini keyakinan, hukum dan yang disiplin positif. Ketika dia berbuat salah, ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu atas dasarnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ketika dia berbuat salah berarti ada sebagian kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, entah itu baik atau itu buruk, pasti semua kita pasti ada tujuannya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kurang bagus, pasti ada tujuan tertentu menurut pribadi kita. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal menemukan kebutuhan dasar mereka. Apa peran guru di sini? Ketika anak gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, siapa seharusnya yang berperan untuk memenuhi kebutuhan anak ini? Ketika anak datang di sekolah, kita guru bagaimana? Kan ada banyak tindakan anak. Ada anak yang datang tuh menangis saja terus, atau suruh ini
Ada yang malas sekali. Kan kita tidak tahu. Kadang kamu ini kita kan langsung menghardik. Kamu ini suruh ini mau suruh itu. Tapi kita tidak tahu dasar sampai dia tidak mau melakukan itu apa. Kita langsung mencela. Selama ini kita langsung memberikan kalimat-kalimat yang mematikan dia. Mematikan perasaan, mematikan keinginan dia untuk berbuat. Dengan dasarnya ada sesuatu yang belum ia penuhi, yang belum ia capai. Mungkin dia minta apa di rumah, tidak dipenuhi orang tua, terbawanya ke sekolah. Lanjut. 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan untuk hidup. Bertahan hidup itu termasuk makan, minum, kesehatan fisik, psikis, jiwa kita itu masuk dalam bertahan untuk hidup. Kasih sayang, merasa diterima, dicinta. Murid pasti ada di sini, kita pasti akan lihat. Yang ketiga, kebebasan. Ada kebebasan. Jadi tadi ada ilusi tadi bahwa orang tua bisa memaksa. Padahal seharusnya tidak ada kata pemaksaan di situ. Orang tua tidak bisa memaksa, mengatur murid. Murid bisa mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, kesenangan. Jadi semua kita ini pasti ada keinginan. Semua kita tuh butuh senang. Tidak ada yang mau susah. Yang kelima, penguasaan. Lanjut. Nah ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kebutuhan yang pertama. Apa saja yang masuk dalam kebutuhan bertahan hidup? 1, kebutuhan bertahan hidup itu termasuk dalam fisik. Seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Apa yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup ketika ada salah satu anak yang mengalami kekurangan satu kebutuhan ini? Yang harus dilakukan guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta memastikan murid memiliki akses terhadap air minum dan toilet yang bersih. Kalau air minum dan toilet yang bersih pasti di sekolah. Tetapi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, itu tugasnya guru. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar anak tadi itu. Fisik, mengurangi makanan, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan diterima oleh orang lain. Kebutuhan ini juga penting bagi murid untuk mendapat belajar dengan optimal. Yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima kepada anak adalah menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada murid, serta memberikan penghargaan atas usaha dan perencanaan mereka. Tadi pemberian penghargaan itu kan mengurangi nilainya, kan bisa positif, bisa juga negatif. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa bebas dan memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Kebutuhan itu juga penting bagi murid untuk dapat belajar secara mandiri dan kreatif. Jadi, kalau kebutuhan kebebasan pasti sering dipakai oleh guru-guru di sekolah. Kenapa? Guru-guru selalu melihat dari versi saya. Ketika anak membuat sesuatu, melakukan suatu kegiatan di sekolah, pasti guru harus begini, karena itu maunya guru. Tapi kalau rasa kebebasan, seharusnya beri kebebasan kepada anak untuk membuat suatu tindakan sesuai dengan apa yang dia mau. Apa yang kita melihat prosesnya, kita melihat proses, bukan hasil apa yang anak hasilkan ketika dia buat sesuatu itu. Yang masih lanjut, kebutuhan ini juga penting bagi murid untuk dapat belajar secara mandiri dan kreatif. Guru perlu memberikan murid ruang dan kesempatan untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Jadi tidak ada paksaan, karena tadi sudah ada yang namanya kebebasan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid diberi kesempatan untuk memilih topik yang mereka minati dan menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri. Ini bisa saja kita pakai, misalkan untuk besoknya, hari ini kita bisa tanya, hari ini kita belajar topiknya tentang tanaman buah-buahan, mungkin hari ini belajarnya tentang mangga. Besok lagi kita bisa tanya ke anak, besok masih tentang buah-buahan, kira-kira buah apa? Kita tanya ke anak, bukan kita. Besok belajarnya tentang pisang, itu dari guru, bukan dari murid. Kalau kita tanya, besok dari apa? Misalkan ada beberapa anak pasti idenya banyak, karena dia suka ini, pasti dia minta saya mangga, saya pisang, saya jambu, saya apel, pasti banyak. Kita lihat mana yang paling banyak.
buat kesepakatan di antara, bangun kesepakatan. Karena semuanya mau, jadi hari ini kita memilih kira-kira siapa punya ide yang mau kita belajar pertama. Yang sisanya besok lagi. Itu kita memberikan kebebasan kepada anak. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang berikut adalah kebutuhan kebebasan. Sudah lanjut. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Belajar seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi murid. Oleh karenanya, guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik agar murid termotivasi untuk belajar. Contoh nih, menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta melibatkan murid dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajari metode dan strategi. Ya, dengan menggunakan metode dan strategi, kenapa? Jadi kita tidak hanya berfokus pada satu saja. Jadi hari ini cerita saja, anak akan boring. Dia tidak senang di sana. Jadi tidak heran ketika kita sedang berbicara atau menjelaskan, dia lakukan sesuatu, ada yang ke sana, ada yang kemari, karena dia bosan. Dia tidak merasa senang. Jadi tuntutan yang harus guru buat untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kepada anak dalam konteks pembelajaran adalah menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasakan kompeten dan mampu mencapai tujuan mereka. Kebutuhan ini juga penting bagi murid untuk dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan murid tugas yang menantang dan sesuai dengan kemampuan mereka, serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Saya garis bawahi tugas yang menantang. Mungkin bagi PAUD itu tugas yang menantang seperti apa? Itu mungkin berat. Bisa saja di sini untuk kebutuhan penguasaan, bisa saja misalkan kasih pasir yang mungkin jumlah kepingannya bisa lebih. Kalau pakai standar misalkan 4-5 masih ada 3 keping atau 5 keping. Kita kasih lagi hari ini, mungkin dia pakai yang 6 keping. Ada tantangan di sana. Bagaimana dia menguasai dirinya sendiri supaya dia bisa menyusun, membangun kepingan-kepingan itu menjadi bentuk yang utuh. Bagaimana dia mengontrol dirinya di situ. Next. Posisi kontrol guru. Ada 3 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ada 3 ciri guru nih. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, ada 4, 3 teman. Dan 4, sebagai manajer. Kita kembali ke 1. Sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang dengan ciri guru penghukum itu tuh, dia bukan hanya dengan pukul saja, tetapi bisa dengan kata-kata yang diberikan kepada murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata begini, patuhi aturan saya, tadi saya sudah begini, kau buat lagi begini. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nanti sebentar teman-teman akan lihat, seharusnya posisi kontrol apa yang harus diambil oleh guru. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya orang yang tipe guru yang memiliki posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, dia akan menggunakan suara-suara yang lembut. Tidak kasar, dia datar saja. Jadi murid tidak tahu membedakan ini guru ini marah saya atau tidak. Dia menggunakan keheningan, jadi omong tidak dengan nada yang keras. Dia pakai, kamu ini nih, ibu sudah bilang begini. Nah, itu dia menggunakan suara lembut. Keheningan yang keluar seperti apa yang guru-guru dengan membuat orang merasa bersalah, apa yang mereka keluarkan dari mulut ketika ini menggunakan kontrol ini. Ibu guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali itu pernyataan 1. Ibu guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini datar saja toh. Tetapi kita yang pembuat merasa bersalah ini biasa saja. Yang merasa bersalah itu adalah gurunya. Ibu guru sangat kecewa sekali, padahal yang melakukan kesalahan itu anak. Yang berikut, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Dia masih tahu, sudah berapa kali ibu? Jadi ibu yang merasa bersalah, Kosa sudah bilang begini, kemarin sudah bilang begini, masih juga dia buat.
kadang kita merefleksi, oh, jadi saya apa cara saya yang penyampaian ke dia yang belum tepat sampai dia masih mengulangi lagi. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu anak yang merasa. Coba kamu bayangkan kalau kamu buat ini, kalau bapak tahu tuh bagaimana? Jadi kita menakuti anak kok di situ. Kita kita membuat anak merasa takut akan apa yang telah dia buat. Yang ketiga, apa yang terjadi pada murid? Apa yang terjadi pada murid ketika kita menggunakan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah? Yang terjadi pada murid adalah murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Karena tadi tuh, bagaimana kalau mama tahu kau buat begini? Kan sebenarnya dia sayang sekali mamanya. Jadi dia akan merasa bersalah. Yang ada dalam diri dia adalah nilai negatif yang ada. Next. Ya, sebagai teman. Guru pada posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid. Karena kita berteman saja. Dia tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata begini ketika guru yang mempunyai fungsi kontrol, posisi kontrol teman. Ayo bantulah demi bapak ya, bantu ibu ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Selama ini kan ibu guru bantu kau, jadi kau bagaimana dengan ibu guru supaya anak cepat buat nih? Kadang kita guru begitu, bukan kadang, sering saya menyadari. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu kamu. Misalkan nih tidak bisa buat, tidak apa-apa, hari ini salah, hari ini ibu bantu dulu ya. Besok kamu buat sendiri. Karena anak sudah terbiasa, ketika guru ini hilang, kira-kira bagaimana dengan guru lain yang masuk? Apakah dia ada ketergantungan atau tidak? Ketika kita menggunakan, ada yang bilang begini, saya dan punya murid itu ya teman biasa saja. Tetapi kira-kira posisi kontrol yang mana yang pas, yang harus kita pegang sebagai seorang guru yang baik. Next. Yang keempat, pemantau. Hanya melihat sebagai tim survei pemantau saja. Memantau berarti mengawasi, pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh, meminta siswa menyusun pasel. Apabila selesai dengan baik, maka siswa mendapat reward. Susun pasel ini, kalau kau bisa, dapat ini, permen. Biasanya anak kita identik dengan permen. Namun, bagaimana jika guru lain tidak melakukannya? Misalkan, saya mengajar Tinus, kau buat ini nih, nanti ibu kasih ini. Besoknya lagi, karena Tinus malas, jadi saya ulang terus, beri hadiah untuk Tinus. Ketika ibu guru lain masuk, kita mau lihat apakah Tinus ikut ketika ibu guru suruh, karena ibu guru tidak tahu metode apa yang saya pakai untuk Tinus. Namun bagaimana jika guru lain tidak melakukannya? Atau di tingkat kelas selanjutnya tidak ada reward. Misalkan dia dari TK dia naik ke SD. Bisa tidak dia di sana? Yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal atau tindakan ini? Ini posisi kontrol guru yang dipakai ketika anak melakukan kesalahan. Tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mana yang sering kita pakai? Kalau saya kemarin, saya merefleksikan bahwa saya sebagai penghukum dan teman. Saya sering itu. Karena sebelum saya belajar ini, ketika pastor saya meminta saya untuk merefleksikan diri, saya merefleksikan bahwa saya bukan pernah tapi sering melakukan dua hal ini.
sering menggunakan dua posisi kontrol ini. Terkadang ketika ini semacam ada rasa penyesalan, ternyata bahwa kita menurut versi kita bahwa itu benar. Nah, ketika kita belajar ini kita menyadari ternyata yang ini adalah salah. Ketika kita menggunakan prinsip disiplin positif. Posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bukan guru yang mengambil keputusan, tetapi bersama dengan murid. Kita hanya sebagai pengarah, murid yang mencari solusi sendiri. Atas permasalahannya sendiri. Apa yang ia yakini kembali kepada maka harus ada yang namanya keyakinan kelas. Supaya ketika dia melakukan kesalahan, memudahkan kita untuk mengarahkan dia kepada kesepakatan yang sudah kita bangun. Kepada nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas itu. Next. Materi yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah belajar tentang restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada ciri-cirinya. 1, memperbaiki hubungan. 2, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. 3, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang 4, restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. 5, fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada sebagai penghukum, itu saya sempat kaitkan bahwa dengan yang tadi tentang restitusi ketika murid melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang menurut kita bahwa kurang baik, bagaimana, dengan cara apa kita menyelesaikan itu. Kalau kemarin kita selalu bilang, kamu harus begini karena kita sudah ada peraturan. Tetapi ketika kita menyelesaikan masalah atau kekeliruan yang dilakukan murid dengan menggunakan segitiga restitusi ini, akan sangat baik untuk bagi guru dan sangat cepat bagi anak untuk menyesuaikan diri dan untuk mengubah dari perilaku yang sebenarnya tidak baik ke arah yang lebih baik lagi. Lanjut. Ya, segitiga restitusi. Cara penyelesaian masalahnya yang pertama, menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas murid. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Misalkan dia pukul teman. Tadi kau pukul teman, kenapa tadi? Biasanya begitu. Kita kadang tuh begitu, bukan kadang. Terus-terusan sudah terjadi itu. Tapi ketika kita kalau kita menggunakan seperti itu, berarti dengan tidak sengaja kita langsung mencela murid. Jadi ada rasa tadi penghukum itu membuat murid tidak jujur. Jadi dia menipu supaya ketika nada kita sudah seperti itu, berarti dia akan berpikir, saya pasti dapat ini. Mending saya berbohong saja. Kalau kita menggunakan segitiga ini untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan murid, itu akan sangat cepat sekali. Menstabilkan identitas, menanyakan, kamu tentunya punya alasan. Mengapa sampai kamu berbuat ini? Pasti dia bilang, dia ini begini, dia ini begini, dia begini. Kita lanjut lagi. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kembali ke kebutuhan dasar tadi. Misalkan tadi nih, dia malas berbuat. Kita suruh ini, dia tidak mau, suruh ini, dia tidak mau. Kita harus mencari tahu apa yang kurang dari dia. Atau apa yang dia butuhkan di sana. Kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, nanti kita bilang, setiap orang karena dia belum ini, untuk mengembalikan, memvalidasi tindakan. Jadi dia mengakui bahwa dia melakukan ini karena ini. Memvalidasi tindakan berarti bukan kita membenarkan tindakannya, tetapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nanti cari apa selanjutnya itu. Bukan kita menyuruh dia bahwa kau buat saja karena ibu dulu tuh buat seperti itu. Tapi tidak. Keyakinan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya bukan baru kali ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kali ini. Kamu tidak pernah melakukan ini. Kenapa sampai melakukan ini? Pasti dia bilang, oh ya misalkan dia mengambil makanan teman.
Saya ambil ini karena tadi saya tidak makan. Telusuri lagi, mama ada di mana. Itu pasti pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Kita juga, kau ini tidak mau bawa sendiri, selalu curi teman punya. Padahal ada satu yang belum, ada satu tujuan dalam hidupnya yang belum terpenuhi. Ada satu yang masih kurang di sana. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Supaya dia tidak mengulangi tindakannya lagi. Itu masuk ke karakter, penanaman karakter. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tinggal kembali kepada kesepakatan kelas, kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Misal nih, berdoa main gila, ataukah datang langsung duduk, orang lain berdoa dia tidak berdoa. Tinggal tanya lagi, apa keyakinan kelas yang sudah kita bangun selama ini? Berdoa sebelum dan sesudah ini kegiatan. Kenapa sampai melakukan itu? Apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Pasti dia akan jawab belum. Apa yang harus kamu buat supaya memenuhi itu? Supaya tindakan ini tidak terulang lagi. Apa yang harus kamu buat? Oh, saya akan berdoa ketika masuk kelas, ketika sebelum belajar, saya harus berdoa terlebih dahulu. Kita kembali kepada anak. Lanjut. Yes. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dan kita menstabilkan identitas tuh, bagian dasar menstabilkan identitas adalah bagian pertama. Ketika kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak, pertama kita pakai dulu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, itu pertanyaan yang kita ajukan ke murid. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak bermaksud, ibu guru tidak bermaksud bahwa mencela kamu ini salah. Tidak, namun ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu lakukan. Next. Yang kedua, urutan yang kedua ketika kita menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Caranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Pasti dia bilang tadi tuh, saya mencuri itu, saya ambil itu karena tadi saya minta uang mama tidak kasih. Pasti dia ada alasan. Lalu menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ketika kita menggunakan segitiga yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan keyakinan-keyakinan yang sudah kita bangun. Apa yang sudah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah kepada anak. Lanjut. Terakhir, maka selesailah materi presentasi saya. Intinya bahwa dalam presentasi itu ada 7 poin. Yang pertama tentang disiplin positif, tentang segitiga restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang hukum dan penghargaan, tentang 5 kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol guru. Itu yang tinggal kembali kepada teman-teman, mau pilih posisi kontrol guru mana yang harus saya pakai sekarang mulai dari hari ini ketika mendengarkan penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin yang terakhir saya bisa minta refleksi atau umpan balik konstruktif dari ibu-ibu. Waktu dan tempat saya berikan. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mendengar materi yang dipaparkan oleh Ibu Vince ini. Saya merasa bahwa sangat bermanfaat bukan hanya kepada Ibu Vince mereka sebagai guru penggerak, tetapi bagi semua guru di setiap lembaga PAUD ini.
Nah, karena tadi saya lihat ada beberapa yang memang selama ini kita selalu buat. Nah, semoga dengan materi ini Ibu Vince bisa apa kepada kami, berikan juga kepada kami, sehingga kami boleh baca-baca begitu. Materi ini tidak hanya sebatas di sini saja, ada kelanjutannya untuk berguna bagi guru-guru yang berada di sekolah-sekolah PAUD begitu. Oke. Nah, itu saja yang untuk sementara. Baik, terima kasih Ibu untuk saran dari Ibu untuk saya. Nanti mungkin saya bisa copy filenya, bisa bagi ke teman-teman, atau mungkin terkendala dalam penyusunan keyakinan kelas yang pertama ini, mungkin sangat baik untuk kita gunakan untuk awal tahun ajaran, karena saya sudah pakai dari yang sebelum kepala sekolah saya CGP, karena beliau menerapkan itu, jadi saya mencoba-coba, tetapi kalimatnya masih ada kalimat negatif, saya sempurnakan sekarang. Itu sudah ada, tetapi itu sudah berakhir dengan murid yang naik kelas. Mungkin awal tahun ajaran saya akan buat ulang, bangun kesepakatan dengan murid yang baru masuk, karena itu akan sangat baik bagi kita guru untuk membentuk karakter anak di sekolah dengan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah dia lebih meluas, itu keyakinan yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu orang tua, murid, dan guru atau tenaga kependidikan lainnya. Kalau keyakinan kelas berarti itu yang harus ditaati oleh seluruh warga kelas, wali kelas dan juga murid. Kalau saya di sana baru buat keyakinan kelas, itu sudah dari semester 2 itu sudah saya buat. Nanti saya akan bagikan itu ke teman-teman guru, dan kalau teman-teman guru mau lebih jelas lagi bagaimana alur penyusunannya, bagaimana langkah-langkahnya, itu mungkin saya bisa bantu lagi kalau ada yang bertanya. Terima kasih Mama, mungkin ada lagi? Ya, baik, terima kasih. Kalau saya tertarik dengan 5 posisi kontrol ya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan anak ini. Mungkin kalau saya sebelumnya tuh lebih banyak saya itu pada di posisi apa ya, membuat rasa bersalah. Kalau saya lebih sering di situ. Dengan posisi teman juga terkadang juga, tapi kalau yang saya rasakan dari awal sebelum-sebelumnya saya menjadi pendidik PAUD, posisi sebagai teman tuh kadang kalau dekat dengan, ibaratnya sebagai teman tuh tidak ada jarak antara guru dan murid, tapi kayak teman, kita ini yuk, kita belajar ini, sekarang kita waktunya belajar ini, menyusun ini, usia yuk. Nah, begitu keberanya kayak teman tuh. Nah, tapi terkadang anak, saya tidak mau. Terkadang terjadi begitu saya sebelumnya. Saya mau yang ini. Nah, jadi posisi kita tuh bagaimana? Kemudian terkadang kalau posisi sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya di situ kalau yang saya rasa, mungkin tahu lagi kalau pengalaman teman-teman guru ya. Kalau saya pembuat rasa bersalah itu kadang kalau saya melakukan sesuatu, misalnya menyampaikan, ibu guru kan sudah ini ajak anak-anak untuk ini, misalnya ibu guru sudah ajak anak-anak ini kasih rapi, semua mainan kamu punya, tidak kesian dan ibu guru kasih ini, bantu lagi kasih rapi lagi. Tapi kadang nggak tahu bagaimana mungkin cara saya mungkin yang masih kurang bisa diterima anak. Akhirnya setelah berpikir ternyata yang baik tuh di posisi manajer ya. Jadi posisi manajer itu yang lebih tepat kita menempatkan diri itu pada posisi manajer. Mungkin bisa di ini lagi yang bagian posisi manajer lewat ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, apa yang kita yakini? Itu kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Misalnya kita tempel, kita buat kesepakatan kelas yuk. Kalau mulai dari awal itu apa? Jadi nanti anak-anak berusaha bersuara. Ibu guru kan kita berdoa dulu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin masih agak bingung dengan 5 posisi kontrol ini ya, mungkin ya. Nah, jadi di situ yang baik sebenarnya memang pada posisi manajer.
yang didasarkan semuanya itu terjadi dari keyakinan kelas yang kita buat bersama. Terkadang kita beri posisi pemantau, kita hanya lihat saja memantau anak-anak. Nah, baru, kamu bisa lah ini ya. Mungkin seperti itu yang masuk pemantau. Jadi saya memang tertariknya dengan 5 posisi kontrol ini. Jadi strategi dari institusi juga menarik. Jadi itu yang dapat mungkin kita sharing bersama dengan teman-teman ya. Jadi kita nih posisi mana nih dari 5 nih. Gitu. Ya. Oke, baik, itu terima kasih begitu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk refleksi dirinya. Memang benar teman-teman, ketika kita mendengar atau membaca penjelasan tentang posisi kontrol, kadang kita menangis. Kalau saya kemarin sempat tetes air mata, oh ternyata pemantau juga iya, teman juga iya, penghukum juga iya. Tetapi sebagai manajer nih, terkadang ada, tetapi kita tidak tahu, oh ini sebagai manajer. Kita lebih kalau kesan mungkin orang-orang kita ya lebih berkesan memilih posisi kontrol sebagai penghukum. Kau ini begini, kau harus begini. Jadi yang ada itu ketika anak berbuat itu tuh bukan atas dasar kemauan pribadi, bukan atas dasar motivasi dari dalam diri supaya dia berubah menjadi lebih baik, tetapi atas dasar faktor dari luar, ada penekanan, ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh orang dewasa. Nah, saran saya untuk teman-teman, mari ketika kita melihat atau mendengarkan penjelasan hari ini tentang posisi kontrol yang baik yang harus dimiliki oleh seorang guru di lembaga adalah posisi kontrol sebagai teman. Kenapa? Karena sebagai manajer. Kenapa? Ketika anak berbuat salah atau melakukan suatu tindakan yang kurang menyenangkan, kita akan menyelesaikan dengan apa? Memanggil mereka secara bersama, bangun komunikasi yang baik dengan mereka. Bukan kita yang mencari solusi, tetapi meminta anak untuk mencari solusi atas masalah yang dia buat. Kalau selama ini kita begini toh, jadi kau harus begini, itu dari guru. Kalau ketika kita menempatkan diri kita sebagai manajer, kita akan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kita yang menuntut dia, kita yang menuntun dia. Karena dia sudah punya kemauan sendiri bahwa saya akan begini. Misalkan macam tadi nih, saya mengambil barang teman. Apa yang bisa kau lakukan lagi? Apa yang bisa kau buat supaya bisa lebih baik lagi dari hari ini? Saya akan bawa bekal. Dia akan jawab begitu. Saya akan bawa bekal sendiri atau saya akan makan memang dari rumah. Mulai kapan? Tanya lagi. Supaya ketika dia buat lagi, kita balik lagi kepada kesepakatan, kepada keyakinan yang sudah kita. Kan kamu sudah pernah berjanji bahwa mulai besok, andai kan besok dia mengulangi lagi. Kan kemarin sudah berjanji bahwa besok aku akan mempraktekkan bahwa bawa bekal, makan memang dari rumah, tapi kok hari ini pasti ada lagi, kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar. Jadi bagaimana pintar-pintar guru menempatkan posisi kontrol yang mana yang kita pakai dalam keseharian kita bersama anak ketika anak menemukan kesalahan. Nah, gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah anak, memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Gunakan ini untuk menyelesaikan ketika anak melakukan kesalahan di sekolah. Mungkin ada lagi? Nah, baik. Kalau memang tidak ada, sekian mungkin presentase dari saya untuk hari ini. Waktu dan tempat selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan, waktu, dan kerelaan dari ibu-ibu guru semua, mama ibu kepala sekolah, BK Pembina Mawapogo dan Mawaru yang sudah merelakan waktu untuk hadir mengikuti presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa untuk perjuangan hidup kita ke depan, terlebih khusus dalam mendidik anak-anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembali ke NC. Baik, terima kasih Ibu Pince yang sudah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Semoga dengan materi yang diberikan oleh Ibu Pince membawa sesuatu yang bernilai positif bagi kami sebagai guru dan juga lembaga sekolah kita masing-masing. Terima kasih Ibu Pince sebagai narasumber hari ini.
Untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, kita tutupi dengan doa. Mari kita semua diajak untuk berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Allah Tunggal yang Maha Kudus. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang ini kami hendak kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ibu dulu nih. Masa sebentar pulang.